Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya San Albana dari kelas akuntansi 4E NIM 169. Saya ingin membaca materi dari Pak Rafiuddin untuk tugas materi statistika. Oke, langsung aja ke uji hipotesis 2 simpel. Uji hipotesis 1, jenis uji hipotesis 2 sampel. Ada dua, yaitu uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Uji hipotesis 2 sampel uji untuk membandingkan parameter dua populasi. Dan urutannya ada di uji hipotesis 2 sampel dan uji rata-rata, uji proporsi, uji varian, terus populasi bersifat independen, sampel besar dengan uji Z, sampel kecil dengan uji T. Terus populasi bersifat dependen. Terus ke materi selanjutnya, uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, Z sama dengan X1 kurang X2 dalam kurung mio pangkat 2 1 per N pangkat 1 tambah mio per 2 pangkat 2 per 6 per N pangkat 2. X1, X2 sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Mio 2 per 1, mio 2 per 2 sama dengan standar deviasi populasi 1 dan 2. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, Z sama dengan X pangkat 1 kurangi X pangkat 2 dalam kurung X per 2 pangkat 1 per N pangkat 1 tambah S per 2 pangkat 2 per 6 pangkat 2. X per 1 pangkat 1, X pangkat 2 sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S 2 pangkat 1, S 2 pangkat 2 sama S 2 per 2 sama dengan standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit. Sedangkan di Bank BNI Syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? H pangkat mio sama dengan mio per 1 lebih kecil dari mio per 2. H pangkat 1, H pangkat A, mio per 1 lebih besar daripada mio per 2. Memilih tingkat signifikasi yaitu mio sama dengan 1%. Ya, terus selanjutnya uji distribusi Z karena sampelnya besar. Terus yang terakhir, membuat kebutuhan nilai Z kritis uji satu sisi pada mio sama dengan 1% yaitu 2,33. Nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Terus ke interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1 kurangi A sebagai berikut. X per 1 kurangi X per 2 tambah kurang lebih Z A pangkat 2 dalam kurung S 2 pangkat 2 per 1 per 6 pangkat 1 tambah S 2 per 2 per 6 pangkat 2. X pangkat 1, X pangkat 2 sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S 2 per 1, S 2 per 2 sama dengan standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Z mio per 2 sama dengan nilai distribusi Z. N pangkat 1, N pangkat 2 sama dengan jumlah sampel 1 dan 2. Dengan derajat keyakinan 99%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. 5,30 kurangi 5 tambah kurang lebih 2,58 dalam kurung 0,45 pangkat 2 per 70 tambah dalam kurung 0,30 pangkat 2 per 75 sama dengan 0,30 tambah kurang lebih dalam kurung 2,58 dalam kurung 0,1303 kurung tutup sama dengan 0,30 tambah kurang lebih 0,336 sama dengan dalam kurung tutup 0,636 kurangi 0,036 kurung tutup. Terus selanjutnya ke materi uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil dalam kurung N lebih kecil daripada 30, tak kurung tutup,
uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat, yaitu populasi harus mengikuti distribusi normal. Yang kedua, dua sampel dari dua populasi yang independen. Yang terakhir, standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel sama dengan uji statistika T perbedaan dua sampel. Seorang dosen penghapus statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik daripada mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara random sebagai berikut. Mahasiswi 88, 80, 81, 96, 37, 88, 176, dan 60. Terus yang mahasiswa 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, dan 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi daripada mahasiswa dengan mio sama dengan 1%? Jawabannya H pangkat mio sama dengan mio per 1 sama dengan mio per 2. H per pangkat A sama dengan mio per 1 lebih besar daripada mio pangkat 2. Terus memilih tingkat signifikasi yaitu mio sama dengan 1%. Uji statistika T karena sampelnya kecil. Membuat keputusan nilai T kritis mio sama dengan 1%. Uji satu sisi dengan DF sebesar 9 tambah 10 kurangi 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai T hitung 0,2444 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567, sehingga gagal menolak hipotesis nol. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi daripada ujian mahasiswa. Uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel. Tes to sampel asumsi equal variances. Mean 78, mahasiswa 77. Variance mahasiswi 86,75, mahasiswi 72, 66, 66, 67. Terus yang observation mahasiswi 9, mahasiswa 72,6667. Terus yang observation mahasiswi 9, mahasiswa 10. Terus yang pollet preference 79,411765 mahasiswi, yang mahasiswa 0. Terus yang hipotesis mean difference mahasiswi 0, mahasiswa 0 kosong. Terus yang DF mahasiswi 17, mahasiswa kosong. Yang T-stat mahasiswi 0,244412813, mahasiswa 0. PT lebih besar sama dengan T, one tile 0,40419184343, mahasiswa kosong. T critical one tile mahasiswi 17396066716, mahasiswa kosong. T critical two tile mahasiswi 210981555559, mahasiswa 0. Terus yang materi selanjutnya, interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. X pangkat 1 kurangi X pangkat 2 tambah kurang lebih T A per 2 sama untuk kurung dalam kurung S 2 pangkat 2 per P dalam kurung 1 per 6 pangkat per N pangkat 1 tambah 1 pangkat N pangkat 2 per N pangkat 2. Tentukan besaran estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%. Nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF 11 sama dengan 9 tambah 10 kurangi 2 adalah 2,898. Terus uji rata-rata dua populasi pada populasi bersifat dependen atau paired sample T test. T sama dengan D per S pangkat D kurung dalam kurung N. D sama dengan rata-rata perbedaan antara dua sampel. S per D, S pangkat D sama dengan standar deviasi dari perbedaan dua sampel. N sama dengan jumlah observasi dua sampel. Perusahaan di bidang elektronik ini meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10% diambil secara random dengan tingkat mio sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? H pangkat 0 sama dengan mio pangkat D sama dengan 0. H pangkat A sama dengan mio pangkat D lebih besar daripada 0. Memilih tingkat signifikasi yaitu mio sama dengan 5%. Uji statistika T karena sampelnya kecil. Terus mempunyai keputusan nilai T kritis mio sama dengan 5%. Uji satu sisi dengan DO sebesar 10 kurang 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Nilai T hitung 3795.
lebih besar dari nilai T kritis 1008,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan yang sudah training lebih tinggi. Uji rata-rata dua populasi dibanding untuk sampel kecil dengan Excel. Setelah 4,22, 4,1, 48, 38, 4,85, 389, 421, 415, 415, 49. Sebelum 38, 3,8, 3,9, 4,05, 3,75, 4,1, 3,75, 3,85, 3,9, 4,154. Interval estimasi sampel dependen. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel independen. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata segi bagian salah sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 90%. Nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan sebesar 10 kurang 1 sampai dengan 9 adalah 2,262. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,148 juta rupiah. Uji proporsi dua populasi Z sama dengan P pangkat 1 kurangi P pangkat 2 dalam kurung P pangkat C dalam kurung 1 kurangi P pangkat C dalam kurung tutup per N pangkat 1 tambah P per pangkat 1 dalam kurung 1 kurangi P pangkat C per 6 pangkat 2 P1 P2 proporsi sampel dan 2 PC proporsi gabungan N1 N2 sampel 1 dan 2. Perusahaan asuransi syariah Takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelaminnya. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada Minyo sama dengan 5%, apakah bisa disebutkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih kecil daripada proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Yaitu H pangkat 0 sama dengan P per 1 P pangkat 1 lebih kecil kurang lebih kecil P pangkat 2 H pangkat A sama dengan P pangkat 1 lebih besar daripada P pangkat 2. Memilih tingkat signifikasi yaitu μ sama dengan 5%. Uji statistika Z membuat keputusan nilai Z A kritis μ sama dengan 5%. Uji satu sisi sebar 1,65 P 1 sama dengan 0,35 dan P2 0,25. Nilai Z 2,05 lebih besar daripada Z kritis 1,05 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar daripada pengemudi wanita. Terus selanjutnya interval estimasi uji proposal 2 sampel. Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita. Proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Sekian, terima kasih.